Halo semuanya, kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat game Flappy Bird dari Scratch. Yang pertama, kalian harus buka dulu Scratch di web dan login, maka tampilannya akan seperti ini. Karena permainan Flappy Birds menggunakan objek burung, maka kita akan pilih Scratch-nya itu yaitu burung. Jadi yang pertama, kalian pilih di bagian pojok kanan bawah, itu ada tampilan sprite. Jadi kita langsung saja pilih hewan, kita mencari burung, karena ada parrot, kita langsung klik saja parrot. Nah, untuk objek burungnya sendiri kita bisa sesuaikan dengan mengubah menjadi 50 ukurannya supaya tidak terlalu besar. Jika kalian ingin mengganti latar, kalian pilih aja pojok kanan bawah, terus kalian pilih latar. Di sini saya akan menggunakan latar Blue Sky 2. Agar seolah-olah burungnya itu terbang, saya akan menambahkan objek awan. Jadi kalian pilih juga di sprite. Setelah itu kalian pilih sprite, kalian cari yang clouds. Oke, yang ini ya, kalian langsung klik saja. Nah, untuk animasi clouds-nya itu kita akan membuat dia berjalan dari kanan ke kiri. Jadi untuk codingannya kalian bisa klik kejadian atau event. Terus kalian pilih ketika bendera hijau itu diklik, terus kalian tambahkan selamanya atau forever. Kalian ke gerakan, kita cari gerakannya yang pergi ke X. Jadi untuk menentukan itu kita harus menentukan batas X yang paling maksimal di awan tersebut. Caranya kalian bisa langsung ketik aja di X itu, mungkin kalian pakai dulu 300, kita enter. Nah, itu masih kelihatan. Dan coba kita ganti X-nya itu menjadi 350. Nah, jadi skor maksimal X yaitu 301, jadi kita ubah pergi ke X yaitu 301. Nah, untuk Y-nya itu menentukan batas atas dan juga bawah. Kita pilih operator, kita klik pilih acak. Nah, jadi kita akan tentukan batas atas dan batas bawah maksimal yang bisa awan itu lintasi. Jadi sama, untuk menentukan itu kita tulis saja langsung di Y, kira-kira 300. Nah, itu adalah batasnya yaitu 176. Nah, jadi kita pilih acak dari minus 176 hingga 176. Jadi batas atasnya 176 dan batas bawahnya yaitu minus 176. Setelah itu kalian pilih pada gerakan yaitu meluncur. Jadi muncul awannya itu kalian bisa tentukan. Untuk detik X-nya kita sesuaikan menjadi minus 301 dan Y-nya itu kalian pilih di gerakan yang sudah kita tentukan. Jadi langsung saja pilih posisi Y yang sudah kita tentukan tadi. Untuk meluncurnya itu kita bisa rubah 10. Coba kita lihat. Oke, tampilannya akan menjadi seperti itu.
Nah, untuk sprite burungnya kita bisa tentukan agar burungnya itu seolah-olah terbang, jadi untuk mengepakkan sayapnya. Jadi kita pilih kejadian, kita pilih ketika bendera hijau itu diklik, setelah itu kita ke kontrol, kita pilih selamanya atau forever. Itu kita klik tampilan, kita pilih kostum berikutnya. Nah, maka tampilannya akan seperti itu. Nah, karena gerakannya terlalu cepat, jadi kita bisa lambatkan. Kita klik kontrol. Nah, kita pilih tunggu beberapa detik. Jadi kita ubah ke 0,05 detik. Nah, maka kepakan sayapnya tidak terlalu cepat ya. Jadi kita gunakan 0,05 detik. Setelah itu, karena burungnya terlalu lebar, kita bisa sesuaikan, klik kostum dan kalian rubah sayapnya. Ini kira-kira saya menggunakan ukuran sesuai dengan kakinya agar tidak terlalu panjang. Untuk bagian atasnya kita sesuaikan dengan kepalanya. Setelah itu kita kembali ke codingan. Jadi tampilannya akan seperti itu. Nah, karena gerakan burung di Fluffy Bird itu adalah naik turun, jadi kita akan gunakan tombol panah atas untuk naik dan juga panah bawah untuk turun. Jadi untuk codingannya kita bisa klik kejadian, setelah itu pilih ketika tombol pada keyboard diklik, kita ganti dengan panah atas. Maka gerakannya yaitu ubah Y sebesar 10. Nah, itu untuk panah atas. Untuk panah bawah kita tinggal gandakan saja, klik kanan, gandakan, kita ganti dengan panah bawah. Oke, ubah Y sebesar minus 10. Kita lihat tampilannya, ketika kita klik panah bawah dia akan turun, dan ketika kita klik panah atas maka burungnya akan naik, seperti itu. Karena dalam permainan Fluffy Bird ini menggunakan pipa sebagai rintangannya, jadi kita akan membuat pipanya. Jadi kita pilih di sprite, kita klik lukis karena kita akan membuat pipanya secara manual ya. Jadi kita klik dulu persegi, karena pipanya identik dengan hijau, kita buat warna pipanya menjadi hijau tua. Jadi kita tinggal tarik saja dari atas sampai ke bawah seperti itu. Jadi sesuaikan, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, menyesuaikan juga dengan ukuran burungnya. Jadi kita buat itu bagian atasnya seolah-olah itu adalah pipa yang ada tepinya. Jadi kita buat pipa itu seolah-olah dia itu 3D muncul. Jadi kita tambahkan warna hijau muda sedikit. Kita buat gradasinya. Jadi kita buat di tengah-tengahnya itu ada hijau muda dan juga di atasnya. Nah, kita tambahkan juga garis tepi pada pipanya, kita naikkan menjadi 5. Setelah itu dan juga di bagian atasnya kita naikkan menjadi 5. Jadi kita naikkan menjadi 5. Nah, setelah itu untuk menggabungkan pipanya, kalian tinggal blok saja semua. Nah, di atas. Setelah itu kalian klik kelompokkan. Nah, maka pipanya menjadi satu kesatuan, jadi bisa digeser-geser. Selanjutnya untuk membuat pipa bagian atasnya, kita tinggal klik salin, kemudian klik tempel. Nah, jadi kalian tinggal horizontal. Nah, untuk jarak di antara pipanya itu kalian sesuaikan agar objek burungnya itu bisa lewat.
Jadi kalian sesuaikan dan juga kalian ratakan untuk pipa yang di atas agar sesuai dengan pipa yang di bawah. Itu kalian blok semua pipanya, setelah itu kalian klik kelompokkan. Jadi untuk membuat codingan pipanya itu agar dia berjalan dari kanan ke kiri, kita langsung saja klik Control, setelah itu kita pilih ketika bendera hijau diklik, maka kita klik forever selamanya. Setelah itu kita tambahkan gerakannya. Jadi pergi ke X, Y. Jadi dari kanan ke kiri dan juga atas bawah. Nah, untuk menentukan batas paling kanan untuk pipanya, kita bisa sesuaikan. Mungkin kita buat dulu angka 400. Nah, maka akan ketemu angka maksimalnya yaitu 445. Jadi kita rubah menjadi 445. Dan untuk Y-nya itu kita pilih acak. Jadi kita menentukan batas atas dan juga batas bawah dari pipa yang akan muncul. Jadi kita tentukan batas bawahnya, yaitu kita sesuaikan agar burungnya itu bisa lewat. Jadi batas bawahnya yaitu minus 148. Hingga kita tentukan batas atasnya sama seperti tadi, kita sesuaikan agar burungnya bisa lewat, yaitu 156. Itu kita pilih gerakan meluncur. Jadi dia akan meluncur di detik ke X. Kita tentukan, jadi kita rubah menjadi minus 145. Dan untuk Y-nya kita pilih posisi Y. Oke, posisi yang sudah kita tentukan. Untuk meluncur kita ubah menjadi 5. Oke, kita bisa lihat. Setelah itu kita pilih tampilan, kita rubah ke kostum berikutnya. Nah, untuk membuat si burung ini, jika terkena pipa, maka itu burungnya akan mati atau game over. Jadi kita klik Control. Setelah itu kita pilih jika atau when. Nah, jika burung itu menyentuh pipa, kita pilih sensor, yaitu menyentuh pipa. Pipanya itu namanya sprite 1. Jadi kita ubah menjadi sprite 1. Nah, setelah itu kita akan membuat codingannya. Jika dia menyentuh pipa, maka burung itu mungkin akan mengeluarkan bunyi. Kita pilih suara. Nah, kita pilih mainkan suara. Oke, jadi untuk suaranya itu bisa kalian rubah. Jadi tinggal pilih suara, diklik. Nah, kalian klik yang di pojok kiri bawah. Nah, mungkin kita akan menggunakan suara bong saja ya.
Oke, setelah itu kita kembali ke codingan. Kita ganti menjadi suara bong. Nah, setelah itu jika sudah menyentuh pipa, maka game itu akan game over. Jadi kita buat tulisan game over. Nah, kita bisa klik untuk membuat game over itu, kita bisa klik background atau latarnya. Setelah itu kita lukis latar. Nah, selanjutnya kita tinggal gandakan atau duplikat saja dari latar yang pertama. Setelah itu kita pilih teks, kita ketik game over. Nah, untuk tulisan teksnya itu bisa sesuaikan di atas, kita sesuaikan di pixel. Nah, kalian sesuaikan juga untuk tampilan dari bacaan game over tersebut. Ya, kalian kembali ke codingan, kalian pilih latar. Jadi untuk latarnya itu kita rubah ya, kita pilih kejadian. Kita pilih ketika bendera hijau diklik. Nah, maka tampilan latar akan kembali seperti awal. Jadi kita pilih ganti latar kita sesuaikan Blue Sky 2, latar yang pertama. Seperti itu. Setelah itu kita kembali ke sprite si burungnya itu, kita pilih jika dia menyentuh si pipa, maka latarnya akan ganti ke Blue Sky 22, yaitu latar game over. Setelah itu kalian pilih berhenti semua. Seperti itu. Nah, kita akan coba memainkan. Oke. Nah, maka jika burungnya menyentuh pipa, maka game itu akan game over. Nah, dalam bermain game itu kan pastinya ada skor. Nah, untuk membuat skor dalam game ini, kalian tinggal klik ketika bendera hijau diklik. Nah, kalian tentukan skornya. Jadi kalian klik variabel. Setelah itu kalian buat atur. Oke, kalian pilih atur. Nah, untuk itu kalian ubah tulisannya ke skor. Jadi kalian buat dulu variabel baru, kalian tulis skor. Nah, baru kalian rubah ke skor. Nah, kalian atur skor ke 0. Setelah itu kalian klik kontrol, pilih selamanya. Setelah itu kalian pilih kejadian, berarti tunggu sesuai dengan munculnya pipa, yaitu 3 detik. Tunggu 3 detik atau 5 detik. Setelah itu kalian pilih ubah skor sebesar 1. Jadi setiap dia melewati 1 pipa bertambah 1 skor, melewati 2 pipa bertambah lagi 1 skor. Seperti itu. Oke, jadi coba kita mainkan seperti ini. Nah, maka setiap melewati 1 pipa, maka nilai akan bertambah 1. Seperti itu ya. Jadi ketika kita menabrak pipa, maka permainannya akan langsung selesai. Jadi sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.